Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Alfiani di kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem sirkulasi. Sebelumnya, apa itu sistem sirkulasi? Sistem sirkulasi adalah sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Sistem sirkulasi pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah dan sistem limfa. Sistem peredaran darah adalah sistem transportasi yang melibatkan tiga komponen, yaitu darah sebagai medium transportasi, jantung sebagai pemompa, dan pembuluh darah sebagai saluran. Sistem peredaran darah pada manusia bersifat tertutup dan ganda. Tertutup artinya darah dialirkan melalui suatu pembuluh, dan ganda artinya melewati jantung sebanyak 2 kali. Lalu, apa sih darah itu? Darah adalah jaringan ikat berupa cairan yang tersusun atas plasma darah, sel-sel darah, dan keping darah. Lalu, apa fungsi utama darah? Darah mempunyai 6 fungsi. Yang pertama, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut sari-sari makanan. Yang ketiga, mengangkut sisa-sisa metabolisme. Yang keempat, mengedarkan hormon untuk kinerja tubuh. 5. Mengatur pH dan suhu tubuh. 6. Melawan penyakit karena mampu menghasilkan antibodi. Selanjutnya, penyusun jaringan darah. Darah disusun oleh plasma darah dan sel-sel darah. Kadar plasma di dalam darah adalah 55% dan sisanya diisi oleh sel-sel darah. Pembahasan yang pertama, plasma darah. Sekitar 90% plasma darah tersusun oleh air dan 10% sisanya tersusun oleh protein plasma, seperti albumin yang berperan sebagai osmoregulator, globulin yang berperan sebagai penghasil antibodi, fibrinogen yang berperan dalam proses pembekuan darah. Antibodi adalah zat yang dihasilkan oleh globulin, zat makanan dan mineral sebagai glukosa, dan sisa metabolisme seperti karbon dioksida. Yang kedua, fungsi plasma darah. Fungsi plasma darah adalah untuk mengatur tekanan osmotik, mengangkut sari-sari makanan, mengangkut sisa-sisa metabolisme, dan mengedarkan hormon untuk mengatur fungsi tubuh. Selanjutnya, penyusun plasma darah. Penyusun plasma darah sendiri ada dua, yaitu serum dan antibodi. Serum adalah plasma yang tidak mengandung fibrinogen, sedangkan antibodi dihasilkan oleh globulin dan berfungsi untuk mengenali atau mengikat antigen atau benda asing tertentu. Next, sel-sel darah. Sel-sel darah yang pertama yaitu ada sel darah merah. Sel darah merah atau dikenal sebagai eritrosit adalah sel darah yang berwarna merah. Warna merah disebabkan oleh adanya kandungan hemoglobin. Hemoglobin adalah senyawa yang berfungsi mengangkut oksigen dan karbon dioksida melalui pembuluh darah. Eritrosit berbentuk kepingan bikonkav dan tidak berinti dengan diameter 8 UM dan ketebalan 2 UM. Kadar eritrosit di dalam darah manusia dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, dan lingkungan. Proses pembentukan eritrosit berlangsung di dalam sumsum tulang belakang dan prosesnya dikenal dengan istilah eritropoiesis. Sel darah merah ini memiliki masa hidup selama 120 hari. Selanjutnya, leukosit. Leukosit merupakan istilah lain dari sel darah putih. Bentuk sel ini bisa berubah-ubah dengan ukuran 10-12 UM. Berbeda dengan sel darah merah yang tidak memiliki inti. Sel darah putih ternyata memiliki inti. Leukosit dibentuk di sumsum tulang belakang dan jaringan limfa dengan masa hidup 12 hari. Berdasarkan ada tidaknya granula plasma, leukosit dibedakan menjadi dua, yaitu leukosit granulosit dan agranulosit. Yang pertama, leukosit granulosit adalah leukosit yang memiliki granula di bagian plasmanya, contohnya neutrofil, eosinofil, dan basofil. Sedangkan leukosit agranulosit adalah leukosit yang tidak memiliki granula di bagian plasmanya, contohnya monosit, limfosit B, dan limfosit T. Selanjutnya, trombosit. Trombosit atau keping darah adalah sel darah yang berbentuk kepingan atau tidak berinti. Trombosit berukuran 2-3 UM dan berfungsi dalam proses pembekuan darah. Sekian penjelasan materi sistem sirkulasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.